Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat RCB FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu guru sekaligus serta anak-anakku yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu perkenankanlah saya, guru agama SMK PGRI 3 Malang, menyampaikan hal-hal yang berkaitan puasa. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang menjadi sunnahnya puasa. Sunnah puasa yang pertama adalah bersaur atau makan sahur. Ini adalah sunnah yang pertama. Kita jangan sampai salah. Terkadang banyak anak-anak, setelah saya tanya, terkadang ada beberapa anak yang saya tanya, kenapa tidak berpuasa? Karena tidak bersahur. Seakan-akan sahur itu adalah menjadi wajib. Padahal hukumnya adalah sunnah. Memang sunnah yang sangat dianjurkan karena sahur itu adalah membawa kebaikan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Yang artinya, bersahurlah kamu, maka sesungguhnya dalam bersahur itu membawa kebaikan atau berkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi silahkan untuk bersahur. Sunnah yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Jadi kita sebisa mungkin untuk waktu-waktu sahur itu adalah terakhir sebelum subuh. Jadi sebisa mungkin mengakhirkan sahur. Yang berikutnya adalah yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Jadi sahabat RCB FM yang dimuliakan oleh Allah, sebisa mungkin kita, jika sudah masuk waktu berbuka, maka jangan menunda-nunda lagi untuk berbuka puasa. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah, la yazalun nasu bi khairim ma ajjalul fitrah. Yang artinya, senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka mencepatkan diri berbuka jika tiba waktunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebisa mungkin kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Yang berikutnya adalah berdoa sebelum berbuka puasa. Insyaallah kita sudah hafal semuanya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Yang berikutnya sunnah puasa adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Jadi sebisa mungkin agar puasa kita sempurna adalah jangan berkata kotor, apalagi sampai berghaibah,
apalagi sampai mencaci maki. Jangan sampai dilakukan eman puasa kita agar kita mendapatkan pahalanya puasa itu dengan sempurna. Beberapa hal yang berkaitan dengan puasa yaitu tentang macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib ini juga terbagi 3 macam. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Itu puasa wajib yang pertama. Puasa wajib yang kedua adalah puasa kafarat. Kafarat ini adalah secara bahasa tebusan. Semisal seseorang suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari pada saat bulan puasa, maka dia harus membayar kafarat, membayar tebusan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah salah satu contoh puasa kafarat. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah termasuk puasa wajib, yaitu puasa yang mewajibkan untuk dirinya sendiri, atau biasa ini adalah disebut puasa nadar. Sebagai contoh, mungkin anak-anakku jika sebelum ujian mengatakan bahwa kalau nanti saya mendapatkan nilai 10 pendidikan agama Islam, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Ternyata betul mendapatkan nilai 10, berarti itu adalah harus melaksanakan puasa nadar. Itulah puasa wajib. Yang berikutnya adalah macam-macam puasa. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah banyak sekali. Yang pertama, yang terdekat biasanya adalah setelah melaksanakan bulan puasa sebulan pada saat bulan Ramadan, kita susul dengan puasa sunnah. Yang pertama adalah 6 hari dalam bulan Syawal. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah, Man shama Ramadana wa atsba'ahu sittan min syawalin kana kasawmid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan kemudian diikuti puasa sunnah selama 6 hari dalam bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Untuk pelaksanaannya ada yang berturut-turut 6 hari, ada yang sekarang puasa, ada yang tidak di bulan Syawal. Yang penting tetap adalah 6 hari. Yang berikutnya adalah puasa Senin Kamis, puasa Tarwiyah, Arafah, yang ketiga puasa Asyura, dan ada juga puasa Daud. Itulah macam-macam puasa. Baru 2 hal yang bisa kami sampaikan.
puasa wajib dan puasa sunnah, ada juga yang puasa haram. Kapan waktunya puasa haram itu adalah pada saat 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan juga 3 hari pada saat hari tasyrik. Syarat puasa. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sahnya puasa. Syarat wajib itu berarti siapa yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah jelas orang muslim. Setiap muslim wajib untuk berpuasa. Yang kedua adalah sudah balik atau sudah dewasa. Berarti anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi para ulama mengatakan anak kecil disuruh berpuasa jika kuat. Hal ini untuk melatihnya. Baru nanti sebagaimana kita suruh untuk melaksanakan sholat pada saat umur 7 tahun. Silahkan untuk melatih anak tersebut. Yang berikutnya siapa lagi, yaitu orang yang berakal. Mohon maaf, jadi orang yang tidak berakal itu adalah, atau orang gila, tidak kena kewajiban untuk berpuasa. Yang berikutnya adalah orangnya mampu untuk berpuasa. Bagaimana kalau tidak mampu? Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Semisal orang tua yang sudah renta dan dia tidak kuat untuk berpuasa, maka dia diwajibkan untuk bayar fidyah, atau tidak mampu karena hal lain, itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Itu adalah wajib, siapa-siapa yang wajib berpuasa. Yang kedua ini adalah syarat sahnya puasa. Kalau tadi siapa yang wajib berpuasa, kalau sekarang sahnya puasa. Syarat yang pertama adalah orang Islam. Jadi bagi yang tidak beragama Islam maka puasanya tidak sah. Yang berikutnya, yang kedua adalah syarat sahnya puasa berakal. Jadi sekali lagi di sini orang yang tidak berakal, orang gila, maka puasanya adalah tidak sah sampai dia kembali berakal. Naudzubillah, semisal ada seseorang yang mungkin pada saat masuk bulan Ramadan, hari pertama, kedua, dan ketiga gila, ternyata hari keempat dia sembuh, berakal, maka jika dia berpuasa, maka sudah sah puasanya. Yang ketiga, syarat sahnya puasa adalah tamyiz. Tamyiz adalah bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Juga tidak sah puasanya wanita haid sebelum haidnya berhenti atau bersuci. Yang berikutnya, yang kelima adalah tidak dalam keadaan nifas. Jadi harus suci dari nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat RCB FM yang dimuliakan oleh Allah, serta Bapak, Ibu, sekarika dan anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah, ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kesempatan kali ini saya selaku guru agama SMK PGRI 3 Malang akan membahas tentang kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keempat, dan kewajiban berpuasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu adalah sudah termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan juga sesuai dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu syahadat tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan, dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitul Haram. Jadi dari hadis ini sudah jelas bahwa pondasi Islam itu adalah salah satunya dibangun melalui puasa Ramadan. Sehingga ibadah puasa ini adalah benar-benar merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat RCB FM dan Bapak, Ibu, sekaligus serta anak-anakku yang kami cintai, karena alhamdulillah kita sampai di bulan yang penuh barakah ini, mari kita jangan sia-siakan, sehingga nanti kita adalah benar-benar setelah puasa Ramadan ini selesai menjadi orang yang diharapkan oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Salah satu juga keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang perbedaan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, salah satu keistimewaannya juga adalah pada bulan ini disunnahkan salat tarawih. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah,
Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang mendirikan salat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Yang keempat, pada bulan ini terdapat malam Lailatul Qadar. Masalah rukun puasa dan batalnya puasa. Yang pertama adalah rukun puasa. Yang namanya rukun, jika tidak dilaksanakan, maka puasanya batal. Ini adalah wajib dilakukan. Yang pertama, rukun puasa adalah berniat. Niat ini diucapkan atau dilakukan pada malam hari sebelum subuh. Yang terbiasa atau sering kita pada saat tarawih, kita bersama-sama membaca niat puasa. Ada niat yang dikeraskan, ada juga niat dalam hati. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum, serta dari semua hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari atau pada saat adzan maghrib. Itu rukun puasa. Yang berikutnya, yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan minum atau masuknya sesuatu seperti nasi, air dan sebagainya ke rongga badan dengan disengaja. Rongga badan yang kami maksud bisa dari mulut, bisa dari kedua lubang hidung, kubul, dan dubur atau lubang-lubang yang lain. Itu batal puasa yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Terkadang ada orang muntah tanpa sengaja, berarti tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, bersetubuh. Suami istri bersetubuh di siang hari, ini juga membatalkan puasa. Yang keempat, keluar mani atau sperma dengan sengaja. Yang kelima, karena nifas, khusus ini bagi wanita. Yang keenam, karena haid, juga ini khusus bagi wanita. Karena yang ketujuh, karena berubah akal, seperti gila dan sejenisnya. Yang kedelapan, karena murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Ini sudah secara otomatis puasanya batal. Itulah rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa yang bisa kami sampaikan. Manfaat puasa ditinjau dari segi kejiwaan, sosial, dan kesehatan. Yang pertama, manfaat puasa secara kejiwaan adalah puasa memberikan kita kebiasaan
bersabar. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, sabar untuk tidak bermaksiat, sehingga menguatkan juga kemauan kita, mengajari kita dan membantu bagaimana menguasai diri, serta mewujudkan dan membentuk ketakwaan yang kokoh dalam diri. Yang ini adalah merupakan hikmah puasa yang paling utama. Sehingga hikmah ini sudah ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah manfaat secara kejiwaan. Yang kedua adalah manfaat dari segi sosial. Termasuk manfaat puasa secara sosial adalah membiasakan umat berlaku disiplin, bersatu, cinta keadilan dan persamaan. Juga melahirkan perasaan kasih sayang dalam diri orang-orang beriman dan mendorong mereka berbuat kebajikan. Sebagaimana ia juga menjaga masyarakat dari kejahatan dan kerusakan. Kalau kita sadar bahwa kita ingin mendapatkan puasa yang sempurna, maka kita tidak mungkin melakukan pengrusakan ataupun melakukan kejahatan di masyarakat, karena kita sadar bahwa kita adalah puasa. Yang berikutnya adalah ditinjau dari segi kesehatan. Puasa ini adalah salah satunya membersihkan usus-usus kita, memperbaiki kinerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut. Kita tahu 1 tahun penuh perut kita adalah bekerja tanpa henti, sehingga disinilah kesempatan pencernaan diperbaiki. Yang berikutnya adalah manfaat puasa. Yang keempat, selain dari sisi kejiwaan, sosial, dan kesehatan, manfaat puasa juga akan kita rasakan bagi orang-orang yang kaya. Karena orang kaya akan menjadi tahu seberapa nikmat Allah atas dirinya. Banyak mungkin di antara saudara-saudara kita untuk mencari makan susah, tidak minum, tidak pula menikah karena terhalangnya dia dari memiliki hal-hal yang tersebut. Serta rasa berat yang ia hadapi karenanya. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran mengharuskan kita untuk mensyukuri nikmat atas dirinya berupa serba kecukupan. Itulah beberapa manfaat puasa yang bisa kami sampaikan. Afu minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dimulainya disyariatkannya puasa. Pengertian puasa yang ketiga adalah waktunya berpuasa.
Sahabat Irsi BFM yang dimuliakan Allah, untuk sejarah puasa Ramadan pertama kali disyariatkan yaitu pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 1,5 tahun setelah umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah, atau setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Meskipun kita tahu kalau kita merujuk kepada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa sebelum umat Islam melakukan puasa Ramadan, disyariatkannya puasa Ramadan, sudah ada puasa-puasa sebelumnya. Itu kalau merujuk kepada surat Al-Baqarah 183. Yang kedua adalah pengertian puasa. Puasa secara bahasa bisa bermakna menahan atau meninggalkan dari sesuatu. Dilihat dari bahasa ini, jika ada seseorang menahan tidak bicara, berarti itu adalah puasa bicara. Ada seseorang menahan untuk tidak tidur, berarti puasa tidur. Ini kalau dilihat dari bahasa. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Itulah pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Terus, kapan sebenarnya kita memulai puasa Ramadan? Merujuk pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahru tis'atun wa ishruna fala tasumu hatta tarauhu wala tuftiru hatta tarauhu fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman." Rawahul Bukhari Muslim, yang artinya bulan itu lamanya 29 hari, maka janganlah kamu berpuasa Ramadan hingga melihat bulan Ramadan, dan janganlah berpuasa hingga kamu melihatnya. Maka jika terjadi mendung atau berawan dalam pandanganmu, maka sempurnakanlah dalam bilangan 30 hari. Yang dimaksud hadis ini adalah puasa Ramadan wajib dikerjakan setelah terlihatnya hilal atau bulan. Jika terjadi mendung atau tidak kelihatan, maka oleh Rasulullah diperintahkan untuk menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Itulah waktu kita mulainya puasa. Dan alhamdulillah, untuk meminimalisir perbedaan, negara sudah memfasilitasi melalui Kemenak, ada sidang isbat dan langsung diumumkan oleh Menteri Agama, sehingga kita sudah tidak bingung lagi kapan puasa atau tidak, kita sudah bisa ikut negara. Afu minkum akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.